Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang landasan filosofis. Langsung saja, apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis itu dapat didefinisikan sebagai dasar pemikiran atau pandangan hidup yang menjadi pijakan utama dalam menyusun suatu konsep, kebijakan, atau sistem. Oke, selanjutnya yaitu fungsi landasan filosofis. Yang pertama yaitu memberikan arah dan tujuan. Yang kedua, menjamin konsistensi. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang keempat, memperkuat legitimasi. Yang kelima, mendorong refleksi kritis. Nah, apa itu memberikan arah dan tujuan? Landasan filosofis itu berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan pengembangan suatu konsep, kebijakan, atau sistem. Ini membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang diyakini. Jadi, landasan filosofis itu menjadi kompas yang mengarahkan segala bentuk kebijakan dalam praktik BK. Konselor tidak hanya mengikuti prosedur teknis, tetapi bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diyakini benar, seperti menghormati martabat manusia, membantu individu berkembang, serta menjaga hak lain. Dengan arah ini, proses bimbingan dan konseling lebih terarah, berorientasi pada pertumbuhan individu secara menyeluruh. Nah, adapun fungsi yang kedua yaitu menjamin konsistensi. Dengan adanya landasan filosofis yang menjelaskan berbagai kebijakan dan tindakan dapat dijaga konsistensinya. Ini mencegah terjadinya kontradiksi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Maka semua proses harus berfokus pada keunikan dan potensi individu, bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan. Jadi ketika menghadapi dilema atau situasi yang kompleks, landasan filosofis itu dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Ini membantu memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai yang dianut. Misalnya, dalam situasi rumit atau ketika muncul dilema etis, landasan filosofis itu membantu konselor menentukan pilihan terbaik. Misalnya, ketika klien menyampaikan informasi sensitif, filosofis tentang etik, privasi, dan martabat manusia akan menuntut konselor bagaimana bersikap. Jadi, filosofis itu berfungsi sebagai peta moral yang memastikan setiap langkah konselor itu tetap sesuai nilai-nilai tinggi. Fungsi yang keempat yaitu memperkuat legitimasi. Kebijakan atau sistem yang didasarkan pada landasan filosofis yang kuat cenderung memiliki legitimasi yang lebih besar, karena ada justifikasi yang jelas mengapa kebijakan tersebut diambil. Jadi, sistem atau kebijakan yang dibangun berdasarkan landasan filosofis yang kuat memiliki justifikasi yang jelas, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai pihak. Landasan filosofis membuat masyarakat percaya bahwa layanan bimbingan dan konseling bukan sekedar formalitas, tetapi memiliki dasar pemikiran yang kokoh tentang manusia, perkembangan, dan pendidikan. Fungsi yang kelima yaitu mendorong refleksi kritis. Landasan filosofis mendorong pemikiran kritis tentang asumsi-asumsi dasar yang melandasi suatu konsep atau kebijakan. Ini memungkinkan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi, landasan filosofis itu mendorong konselor untuk mengevaluasi tujuan, asumsi, dan praktik BK. Konselor dapat menanyakan pada diri sendiri, misalnya, apakah praktik saya sudah sesuai dengan nilai kemanusiaan?
Apakah keputusan yang saya buat itu sudah benar? Bagaimana saya bisa memperbaiki layanan agar lebih bermakna? Refleksi ini membantu bimbingan dan konseling berkembang lebih baik dan relevan sepanjang waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik landasan filosofis. Yang pertama yaitu bersifat mendasar dan fundamental. Apa itu bersifat mendasar dan fundamental? Landasan filosofis itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai. Ini menjadi fondasi paling dasar dari suatu pemikiran atau sistem. Jadi, filosofis itu membahas pertanyaan-pertanyaan tentang realitas manusia dan nilai kehidupan. Oleh sebab itu, landasan filosofis ini menjadi sumber utama bagi seluruh kerangka pikiran dalam bimbingan dan konseling. Tanpa dasar ini, kebijakan akan rapuh dan mudah berubah. Nah, karakteristik yang kedua yaitu bersifat abstrak dan konseptual. Berbeda dengan landasan empiris yang bersifat konkret. Landasan filosofis seringkali bersifat abstrak dan konseptual. Ini berkaitan dengan ide-ide dan prinsip umum. Berbeda dari data empiris, landasan filosofis tidak selalu memiliki bentuk konkret. Ia hadir sebagai gagasan, ide, dan konsep. Misalnya, nilai keadilan dan kemanusiaan tidak dapat diukur secara langsung, tetapi menjadi pedoman penting dalam konseling. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki cakupan luas. Landasan filosofis itu tidak terbatas pada aspek-aspek spesifik, melainkan mencakup pandangan yang luas tentang kehidupan, masyarakat, dan alam semesta. Maksudnya, filosofis mencakup cara pandangan tentang kehidupan, manusia, pendidikan, dan dunia. Dalam bimbingan dan konseling, filosofis tidak hanya berfokus pada teknik konseling, tetapi mengarahkan bagaimana kita memahami manusia sebagai makhluk sosial, emosional, spiritual, dan rasional. Selanjutnya, bersifat normatif. Landasan filosofis tidak hanya mendeskripsikan apa yang ada, tetapi juga memberikan pandangan tentang apa yang seharusnya. Ini mengandung aspek normatif atau perspektif. Maksudnya, landasan filosofis tidak hanya menjelaskan apa yang ada, tetapi juga mengajarkan apa yang seharusnya kita lakukan. Misalnya, konselor harus menghargai privasi klien karena nilai itu sudah menjadi norma moral dalam konseling. Nah, yang kelima yaitu terbuka untuk interpretasi. Karena sifatnya abstrak, landasan filosofis itu seringkali terbuka untuk berbagai interpretasi. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya di berbagai konteks. Karena landasan filosofis ini abstrak, landasan filosofis bisa diterapkan dalam berbagai situasi dengan cara yang berbeda-beda. Konselor dapat menyesuaikan penerapan filosofis sesuai konteks budaya, kebutuhan klien, serta dinamika pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat landasan filosofis. Pertama, dalam pemerintahan. Pemahaman landasan filosofis membantu pendidik untuk merancang kurikulum dan metode pengajaran yang lebih efektif dan bermakna. Jadi, dengan pemahaman filosofis membantu pemerintahan membuat kebijakan yang menyatu, relevan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tanpa dasar moral yang etis yang kuat, kebijakan bisa bersifat sewenang-wenang atau tidak manusiawi. Yang kedua yaitu dalam bisnis. Pemahaman landasan filosofis dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi jangka panjang
yang lebih berkelanjutan dan etis. Dalam bisnis, landasan filosofis membantu perusahaan membangun strategi yang berkelanjutan, etis, dan berorientasi pada jangka panjang. Misalnya, perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ketiga yaitu dalam pendidikan. Pemahaman yang mendalam tentang landasan filosofis dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih koheren dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga yaitu dalam pendidikan. Pemahaman yang mendalam tentang landasan filosofis dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih koheren dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di dunia pendidikan, filosofis membantu pendidik memahami tujuan mendidik, bagaimana memperlakukan siswa, serta bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna. Filosofis membuat pendidikan tidak sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Berhubung materinya telah selesai, maka akan saya bacakan kesimpulan dari landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan fondasi utama yang memberikan arah, makna, dan nilai dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hakikat manusia, tujuan layanan, serta hubungan konselor dan klien. Dengan filosofis yang kuat, bimbingan dan konseling tidak hanya menjadi kegiatan teknis, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan kemanusiaan. Fungsi utamanya yaitu mencakup pemberian arah, konsistensi, legitimasi, pengambilan keputusan etis, dan refleksi kritis. Karakteristiknya yang mendasar, abstrak, luas, normatif, dan terbuka untuk interpretasi, menjadikan filosofis sebagai panduan dinamis dalam berbagai konteks. Dengan demikian, landasan filosofis menjadikan bimbingan dan konseling sebagai landasan yang bermartabat, relevan, dan berorientasi pada perkembangan manusia seutuhnya. Dengan demikian, presentasi tentang landasan filosofis semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak salah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.